buat masyarakat agar juga bisa terhindar dari pinjaman online yang ilegal dan serta bisa menjaga data pribadinya dengan baik gitu. Pinjaman online yang meresahkan ini ternyata yang sekarang lagi marak itu kan judi online. Oke. Nah, judi online nih bahaya loh, hati-hati karena judi online itu dampaknya kemana-mana, ke rumah tangga, ke pekerjaan gitu, ke karir segala macam. Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Atika Oktaria di Economic Corner. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang cukup menarik dan memang rata-rata nih masyarakat di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung sedang marak-maraknya nih ya melakukan pinjaman online atau biasa disebut dengan pinjol. Memang di era saat ini pinjaman online sangat marak sehingga ada beberapa pinjaman online yang ilegal di mana memang dengan kemudahan yang diberikan, namun ternyata pinjaman ini tidak memiliki sertifikasi atau pengawasan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, membahas tentang pinjaman online ini, kali ini saya sudah bersama dengan pakarnya nih terkait pinjaman online. Karena saat ini kita sudah bersama dengan Kepala OJK Provinsi Lampung, Bapak Otto Fitriandi. Halo, selamat sore Pak Otto. Selamat sore Mbak Tika. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita bahasannya agak sedikit banyak sekali pastinya pertanyaan ya Pak ya. Iya, oke. Karena saya juga penasaran nih Pak, pasti banyak sekali pemirsa ya dan sobat Lampung Pos juga bertanya nih seperti apa sih pinjol yang ilegal gitu atau fintech ya Pak untuk yang pinjaman online resminya gitu ya Pak ya. Nah, ini bisa kita langsung aja nih ya langsung tanyain ke Pak Otto nih. Oke, Pak, mungkin terkait pinjaman online sendiri untuk di Provinsi Lampung nih Pak. Sebenarnya sudah seluas dan sebarannya seperti apa sih Pak pinjol di Lampung ini? Sebenarnya kalau mungkin di awal perlu kita jelaskan dulu ya bersama kalau pinjaman online yang kita kenal itu istilahnya adalah peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini bagian dari financial technology, yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi untuk meningkatkan layanan di industri jasa keuangan. Antara lain misalnya ada crowdfunding, ada digital banking, ada digital investing atau investasi. Nah, termasuk juga peer-to-peer lending atau yang biasanya kita kenal itu sebagai pinjol. Nah, pinjaman online ini atau pinjol ini atau peer-to-peer lending, dia kan sebenarnya suatu platform nih. Jadi platform atau aplikasi yang mempertemukan antara seorang pemilik dana atau lender dengan orang yang membutuhkan dana tadi, membutuhkan pinjaman atau borrower. Nah, jadi platform ini memfasilitasi pertemuan antara si lender dengan si borrower. Nah, berbeda dengan layanan jasa keuangan yang lain atau seperti perbankan. Jadi seperti mirip istilahnya kalau bank itu kan lembaganya, kalau pinjaman online ini aplikasinya, gitu ya. Nah, di pinjaman online sendiri ini kalau kita lihat kebutuhan keberadaan pinjaman online ini karena masyarakat itu ada juga atau pelaku usaha itu ada juga yang membutuhkan pendanaan dalam waktu yang cepat gitu karena biasanya ketika mereka menghadapi mismatch liquidity atau kebutuhan likuiditas yang gap likuiditas yang sangat cepat. Contoh paling sederhana seperti ini, misalnya ada pelaku usaha nih penjual makanan konsumsi ya. Biasanya omsetnya per bulan tuh pesanannya tuh hanya 100 gitu kotak atau 200 kotak. Dan biasanya kalau kita kita bilang nanti menjelang pilkada itu kan banyak tuh kegiatan-kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Ya kan biasanya kalau melibat banyak orang kan suka ada konsumsinya tuh. Ya kan. Nah, kalau ada konsumsinya butuh dong orang vendor yang menyediakan konsumsi. Nah, si orang tadi, si pelaku usaha tadi yang biasanya hanya menyediakan 100 atau 200 kotak, tiba-tiba nih misalnya dapat pesanan, saya mau butuh 1000 kotak ya untuk besok. Nah, dia kan biasanya modalnya cuma menyiapkan 100 nih atau 200 ya. Tiba-tiba butuh 1000. Kalau dia pinjam ke bank ya, prosesnya akan berbeda, akan lebih lama.
Sementara nih dia minta 2 hari besok nih harus sudah siap itu pesanan. Kalau ke bank dia kapan beli bahan bakunya nih, belum belanjanya, cabenya, sayurannya, berasnya. Nah di pinjaman online itu menjadi solusi untuk mengatasi mismatch likuiditas tadi. Ketika dia membutuhkan modal dalam waktu cepat, waktu singkat, dia akan mengajukan ke pinjaman online. Nah di situ kuncinya adalah ketika mengajukan pinjaman online ya atau fintech tadi, si peminjam tadi, si lender tadi, si borrower tadi, dia sudah tahu bahwa pengembaliannya saya nanti dari mana? Dari hasil keuntungan saya yang pesanan 1000 kotak tadi, ya. Nah, jadi saya butuh kalau 100-200 kotak tadi biasanya modalnya cuma butuh 2 juta. Sekarang kalau untuk 1000 5 kalinya saya butuh 10 juta. Ya kan? Nah, saya kalau 10 juta keuntungan dari 1000 kotak tadi itu bisa sampai 16 atau 18 juta. Let's say kita bilang begitulah. Sementara bunga untuk cuma 3 hari tadi maksimum kalau diatur sekarang kalau nggak salah hanya 0,3% per hari. Artinya biaya manfaat ekonomi dari pinjol tadi itu maksimum nggak boleh lebih dari 3%, dari 0,3%. Sudah saya bisa hitung, saya sudah tahu keuntungannya berapa, sisanya berapa buat ngembaliin. Nah itu kita baru berbicara pinjaman online dari satu sisi, dari sisi si lender, dari sisi si borrower yang pinjam. Di sisi lain ada yang namanya si lender tadi, si investor tadi. Mbak Atika tadi punya uang. Saya bingung nih, uang nih saya mau investasikan kemana? Uang lebih ya, yang tabungan saya sudah ada, dana darurat saya sudah ada. Ini saya mau investasi kemana? Nah buat si lender tadi yang punya uang, pinjaman online itu aplikasi tadi juga sebagai media investasi. Kenapa dia menjadi media investasi? Karena di pinjaman online tadi ya bunga return yang dia hasilkan mungkin lebih tinggi dibandingkan di industri jasa keuangan lainnya. Kan pertanyaannya, kenapa Pak kalau naruh uang di pinjol investasi di pinjaman online itu jauh lebih tinggi? Karena resikonya lebih tinggi. Kenapa resikonya lebih tinggi? Uang saya akan diberikan, disalurkan kepada orang yang akan meminjam, tapi saya nggak tahu orangnya. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu di mana orangnya. Pokoknya saya ditawarkan menjadi lebih tinggi. Prinsip sederhana dalam investasi yang menjadi prinsip dasar investasi dari dulu sampai sekarang adalah yang namanya keuntungan tinggi itu selalu risikonya tinggi. Kan gitu, nggak ada yang namanya keuntungan tinggi itu nggak ada risiko. Nggak ada, pasti selalu keuntungan tinggi, risikonya tinggi. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat kita suka lupa berbicara pinjaman online itu seolah-olah bicara hanya satu sisi. Bicara soal si debitur saja, si borrowernya saja, bicara soal si peminjam saja. Padahal aplikasi online itu pinjaman peer-to-peer lending juga kita berbicara soal investor, soal si lendernya, soal orang yang punya dana gitu. Gitu. Nah Pak, kalau untuk membedakannya nih Pak antara pinjaman online yang ilegal dengan pinjaman online yang legal tuh seperti apa sih Pak? Nah, ini yang sering kami dalam berbagai kesempatan sebenarnya sudah menyampaikan kepada masyarakat ya. Kalau kita berbicara misalnya ciri-ciri pinjaman online yang ilegal, itu biasanya sudah pasti dong. Kalau ilegal kan nggak ada izin ya. Yang namanya ilegal itu kan nggak ada izinnya. Tapi yang sering terjadi, yang sering marak ciri-cirinya tuh adalah menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp tuh. Coba cek deh di handphonenya Mbak Tika. Kalau dapat SMS, dapat WhatsApp, itu artinya sudah bisa dipastikan 99% dia adalah ilegal. Kenapa? Karena ketentuan OJK tuh melarang pinjaman online yang legal melakukan penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Jadi kalau sudah diterima WhatsApp Anda butuh dana, silahkan. Sering lagi Pak. Nah itu jangan. Itu udah pasti ilegal, sudah pasti dihapus, sudah pasti ilegal. Apalagi dia menawarkan gini, Anda butuh dana tunai cepat, silakan pinjam di pinjaman kami. Misalnya namanya dana darurat gitu. Nah silakan klik link di bawah berikut. Nah itu tambah hati-hati. Ya kenapa? Karena nanti ciri-ciri yang berikutnya adalah biasanya pada saat kita klik link tadi untuk menginstal aplikasi atau mengakses handphone kita, dia akan mengakses lebih dari 3 hal yang diperkenankan di pinjaman online legal. Kalau yang di pinjaman online legal tadi, aplikasi atau akses yang diperbolehkan kepada handphone dari pinjaman online legal itu hanya kepada satu kamera,
2 mikrofon, 3 location atau kita biasa istilahkan camilan, kamera, mikrofon, location. Itu boleh diakses oleh si aplikasi pinjaman online yang legal. Nah, yang ilegal itu biasanya dia akan minta akses tuh ke galeri. Dia minta akses tuh ke kontak, nomor kontak. Dan kita karena biasanya permintaan itu settingannya dalam bahasa Inggris, kita main yes aja. Yes aja gitu ya. Kan kita pengen cepet tuh kalau pinjam uang. Bener, Pak. Yang jadi isu lagi, menjadi problemnya adalah ketika nanti kita nggak bayar atau terlambat, karena mereka sudah bisa akses galeri, ada tuh foto-foto yang mungkin foto-foto yang nggak pantas, atau kontak orang-orang yang ada di handphone kita, ya sudah itu yang akan disebarluaskan oleh mereka, di broadcast oleh mereka. Hey, tolong dong, ini si A nggak bayar ya. Padahal orang itu yang di nomor kontak kita juga belum tentu kenal sama kita. Iya, benar. Ya, tapi lebih bahaya lagi kalau kenal. Ternyata bos kita, pimpinan kita, atau tetangga kita, kan itu lebih berbahaya. Nah, itu ciri-ciri biasanya dari pinjaman online legal, dia akan minta mengakses lebih daripada mikrofon, kamera, dan location. Yang sering jadi ciri-ciri lain berikutnya adalah bunganya yang lebih tinggi. Ya, kalau sekarang kan bunga sudah diatur untuk yang produktif dan konsumtif untuk pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Kalau seingat saya nanti saat ini pinjaman per Januari 2024 yang produktif itu maksimum hanya sekitar 0,3% ya, kalau tidak salah. Dan dia nanti bertahap akan turun di 2026 menjadi 0,1%. Begitu juga per hari ya, per hari. Begitu juga yang yang produktif. Seingat saya di kisaran 0,0 sekian persen, 0,67% atau 0,1% untuk suku bunganya sesuai diatur ketentuan OJK. Itu maksimumnya. Itu sudah diatur per harinya. Sementara kalau yang ilegal itu nggak ada melebihi batas maksimum yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan itu yang menyebabkan contoh ini ilustrasi yang paling sederhana untuk orang yang pernah mengakses pinjaman online ilegal. Pinjam 1 juta, ya, yang diterima itu tidak 1 juta, yang diterima adalah 600.000. Kenapa? Yang 400.000 itu biaya administrasi. Yang dibayarkan dari pinjam 1 juta tadi itu 1,2 juta, 200.000-nya itu adalah bunganya. Jadi kita pinjam 1 juta, terima 600, balikinnya 1,2. Rugi kemana-mana ya Pak? Bukan rugi kemana-mana lagi, ruginya tuh berlipat-lipat 2 kali loh. Benar. 2 kali lipat, ya kan? Nah, yang lebih jadi isu lagi, jadi masalah lagi, biasanya pinjaman online ini tuh mereka punya sindikatnya. Jadi taruhlah tadi kita sudah punya pinjaman online ilegal tadi 1 juta ke 600.000. Nanti jatuh tempo 5 hari, misalnya kita ambil waktu 5 hari, bayar 1,2 nih. Sebelum 5 hari, sebelum jatuh tempo, tiba-tiba kita di SMS lagi nih. Ting gitu kan. Bunyinya apa? Selamat, Anda sudah menjadi terdaftar sebagai nasabah konsumen di Jasa Keuangan untuk pinjaman online. Nah, kami menawarkan pinjaman dengan maksimum plafon 2 juta. Nah, kan kita tadinya pinjam 1,1 juta, bayar 1,2 nih belum. Ternyata setelah 5 hari ini belum ada sumber pengembaliannya. Tiba-tiba ditawarin 2 juta. Wah, ayo diambil dulu dong. Yang penting bisa buat bayar yang pertama. Iya, diambil nih, ting 2 juta. Oke, setuju. 2 juta. Yang diterima berapa? Yang diterima ke 2 juta. Yang diterima tuh 1,2. Biar cukup buat bayar yang angsuran pertama. Ya kan? Nah, 1,2 balikinnya berapa? Balikinnya 2,4. Terimanya 1,2, balikinnya 1,4. Tambah double lagi kan ruginya. Orang bayar 1,2 aja nggak bisa, bayar 2,4. Bingung nih kan? 5 hari lagi jatuh tempo nih. Dari mana? Ding, dapat lagi. Saya masuk WA lagi. Udah gitu. Iya. Selamat, Anda mendasarkan data kami, Anda termasuk nasabah yang bagus lah. Nah, untuk itu kami memberikan fasilitas pinjaman online kepada Anda dengan plafon 4 juta. Kan? Wah, nih yang 2,4 aja tadi nggak bisa bayar. Yang penting saya bisa bayar dulu 2,4 dari mana? Ambil 4 juta. 4 juta nggak terima 4 juta, nggak terima 4 juta, terima maksimum paling 3 juta. 2,4-nya buat bayar yang tunggakan tadi.
Itu begitu, makanya tiba-tiba orang pinjam online 1 juta, pinjaman online yang ilegal 1 juta, tiba-tiba kan rame tuh. Nah, korbannya gitu. jadi 40 juta, jadi 60 juta. Nah, yang sindikatnya itu kurang ajar ya, mohon maaf ya. Kurang ajar ya kalau dia sindikat ya, memang pinjaman online ilegal. Jadi kita pegang pinjaman online ilegal yang satu. Sebelahnya tuh sebenarnya yang nelpon yang kedua itu orang sebelahnya dia dalam satu ruangan yang ngelola pinjaman online ilegal tadi. Yang ketiga juga sebelahnya lagi, gitu. Jadi data kita tuh cuma dioper-oper aja, makanya dia tahu kita dapat pinjaman 1 juta harus bayar 1,2, ditawarin yang 2 juta. Makanya dia tahu kita punya pinjaman 2 juta, ditawarin 4 juta buat bayar. Yang lebih celaka lagi ada cuma satu orang itu aja yang sebenarnya mengaplikasikan aplikasi pinjaman online ilegal yang macem-macem. Jadi dia pegang datanya, oke Mbak Atika nih kayaknya nggak bisa bayar nanti yang 1,2, udah kita tawarin yang 2 juta. Tawarin 2 juta, ini kayaknya nggak bisa bayar yang 2,4, kita tawarin lagi yang 4 juta. Itu dia aja, tapi pakai aplikasi lain yang berbeda. Gitu. Nah itu yang celakanya kalau pinjaman online legal tadi, kalau kita lihat ciri-cirinya, satu tidak berizin, yang kedua penawarannya melalui SMS atau WA, yang ketiga bunganya tinggi, yang keempat juga jangka waktunya kadang-kadang tadi karena harusnya 5 hari, sebelum 5 hari itu sudah ditagih. Gitu. Nah itu yang lainnya tadi yang saya bilang, padahal tadi yang diperkenankan hanya kamera, mikrofon atau location, dia minta akses tuh di lain-lain dari 3 hal tadi, minta akses video, minta akses galeri foto, bisa minta akses kontak gitu. Nah kalau kita udah nggak bisa bayar, cara penagihannya, nah itu ciri-ciri yang ilegal, kasar gitu kan, tidak pakai kekerasan, pelecehan, intimidasi. Nah ciri yang terakhir yang sebenarnya paling gampang kalau kita mau lihat adalah kalau kita akses namanya, misalnya kita cari, itu nggak akan dia menyediakan saluran layanan pengaduan. Dan kantornya nggak jelas di mana. Kita browsing nih pinjaman online yang tadi yang nawarin kita nggak ada gitu ya, dana darurat, kita cek di googling nggak ada nih kantornya di mana. Nggak ada tuh layanan pengaduannya kalau ada masalah. Kan biasanya kalau lembaga jasa keuangan, industri jasa keuangan itu pasti punya dia call centernya, pengaduan konsumennya, aksesnya kalau ada masalah. Nah ini nggak ada. Nah Pak, kalau untuk terkait gimana sih masyarakatnya tahu nih Pak, pinjaman online yang resmi, khususnya di Lampung ya Pak gitu, ada berapa sih gitu, dan kalau memang bisa disebutkan apa aja sih Pak gitu? Kalau pinjaman online kan sebenarnya kita nggak ada batas lagi ya, nggak ada bordernya lagi tuh, karena nggak ada bordernya. Di wilayah manapun dia pinjaman online kita bisa akses, karena itu kan kemajuan teknologi. Adanya pinjaman online tadi kan, satu tidak terbatas waktu, dua nggak terbatas tempat. Iya benar. Nah di kita saat ini ada yang terdaftar saat ini ada 100 perusahaan peer-to-peer lending yang sudah memiliki izin OJK. Itu se-Indonesia ya Pak? Se-Indonesia, se-Indonesia. Dan yang daftarnya kalau masyarakat ingin lihat sebenarnya bisa mengakses di websitenya www.ojk.go.id. Di situ ada, tinggal klik aja, googling aja pinjaman online yang berizin, gitu. Kita juga punya nomor WhatsApp yang 081 157 157. Cakep kan nomornya kan? 157 3 kali. Nah itu bisa layanan kalau teman-teman ingin menanyakan jam kerja ya. Kalau di jam kerja ingin menanyakan apakah pinjaman online ini yang menawari saya ini, saya dapat penawaran pinjaman online atau saya lihat ada pinjaman online, dia sebenarnya berizin atau tidak. Kita bisa cek melalui nomor WhatsApp tadi. Gitu. Oke Pak. Nah Pak, kalau melihat banyaknya berjamurnya nih Pak ya pinjol gitu ya, yang ilegal nih Pak, apa sih Pak langkah kita OJK sendiri gitu untuk memberantasnya gitu Pak? Nah ini salah satunya kita meningkatkan literasi masyarakat. Yang kita lakukan, yang saya lakukan hari ini bersama Mbak Tika, bersama teman-teman Lampung Pos, sinergi OJK dengan Lampung Pos, ini bagian dari kita meningkatkan literasi kepada masyarakat. Bahwa satu ini, pinjaman online itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Ya. Tadi untuk modal kerja yang tiba-tiba omset usaha meningkat karena pesanan yang meningkat, harusnya modalnya 1 juta, saya butuh 5 kali lipat. Itu pinjaman online begitu. Harusnya idealnya. Jangan untuk konsumtif, untuk beli HP, untuk beli TV, untuk beli motor. Terus pas ditanya bayarnya gimana? Bayar nanti. Apalagi buat beli tiket konser tuh kemarin rame kan. Nekat banget bayar ya, gimana? Bayar nanti. Nah,
Itu kan hal yang apa akan menjadi masalah di kemudian hari, sudah pasti di kemudian hari akan menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya, selain kita melakukan kegiatan edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai penggunaan pinjaman online seperti yang kita lakukan hari ini, kami juga bersama seluruh industri jasa keuangan juga wajib melakukan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh ke daerah. Kita melibatkan berbagai stakeholder, pemerintah daerah dan kepada industri jasa keuangan, termasuk kepada mahasiswa, masuk kepada tokoh masyarakat. Dalam berbagai kesempatan kita sudah mengupayakan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Nah, untuk menangani pinjaman online yang ilegal tadi, kita juga punya yang namanya Satgas Pasti, yaitu Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan tanpa izin. Di Satgas Pasti ini sebenarnya kita punya kerjasama dengan keterlibatan dengan instansi atau stakeholder lainnya. Jadi di sana ada OJK, ada Bank Indonesia, ada aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, PPATK, ada juga dari Kemenak, dari Kemenhumkam, Kemenko Info gitu. Karena gini, kalau misalnya aplikasinya atau websitenya harus ditutup, itu yang punya kewenangan kan Kemenko Info. Dia harus tutup itu, dia harus blokir itu aplikasinya, dia harus blokir itu situsnya atau websitenya. Yang punya kewenangan Kemenko Info. Kalau Bank Indonesia, kalau OJK, kita mengawasi produk perizinan dari fintech atau peer-to-peer lending tadi. Kemudian di kepolisian, ke aparat hukum, kalau ada laporan yang terkait dengan misalnya cara-cara penagihan yang intimidasi, sudah melakukan pelecehan atau kekerasan, nah aparat penegak hukum juga akan melakukan hal tadi, termasuk melakukan penindakan terhadap pinjaman online ilegal ya. Kan kita sudah pernah saksikan dulu beberapa pemberitaan di media televisi nasional juga, begitu digerebek rumahnya ternyata itu warga negara asing melakukan aktivitas pinjaman online ilegal gitu. Nah, itu kita punya Satgas Pasti, Mbak Tika namanya. Oke. Nah, berarti yang harus diperhatikan banget sama masyarakat ya Pak ya, jangan pernah memberikan data dengan mudah kalau misalnya mau melakukan pinjaman online gitu ya Pak ya. Salah satunya juga memberikan akses kepada galeri dan kontak kita di handphone. Oke. Nah Pak, kalau untuk melindungi nih Pak, agar masyarakat ini bisa lebih paham bagaimana sih caranya lebih bisa melindungi dan memilih gitu Pak, pinjaman online yang pasti, yang memang benar-benar resmi dari OJK gitu, seperti apa Pak? Nah, kadang-kadang kan kita begini, yang paling penting dari itu semua adalah perlindungan terhadap data pribadi kita. Ya, kadang-kadang kita tuh harus harus ini ya, awareness ya, harus sudah curiga kalau ada teman kita mulai selfie pakai KTP. Benar itu Pak. Selfie KTP. Nah, akhir bulan lagi ya Pak. Akhir bulan lagi kan, nah bahaya itu. Oke, Pak. Karena gini ya, ini juga menyikapi mungkin pemberitaan yang terakhir ini yang ada di wilayah Bandar Lampung ya, bahwa teman-teman tuh harus bisa melindungi data pribadinya dengan baik ya. Data pribadi itu kadang-kadang kemajuan teknologi itu mendorong kita untuk mempublikasikan data pribadi kita secara tidak langsung. Contoh gini, ya, ulang tahun, ya. Biasanya kalau di jasa keuangan itu tempat, tanggal lahir, nama ibu kandung, nama gadis ibu kandung itu adalah data yang sangat sensitif karena itu biasanya digunakan sebagai data untuk validasi apakah kita pemilik akun rekening itu atau tidak. Nah di kita, ya kan ulang tahun aja kita posting di sosial media. Ya kan, selamat ulang tahun yang ke ini. Nanti sama orang ditebak karena dia tinggal di Bandar Lampung, pasti sebagian besar mostly lahirnya di Bandar Lampung dong. Udah pegang tuh dia data tempat, tanggal lahir, data ibu kandung. Dia tunggu lagi nanti dia lihat di akun sosial medianya yang nggak di private, itu kan sebelum hari raya biasanya suka ziarah tuh ke makam orang tua, diposting deh foto kita di makam orang tua. Ibu kami kangen, kan saya kangen Bu, Mbak Tika tuh gitu kan, nah, fotonya aku kangen sama mama gitu kan. Kan nama orang tuanya di fotonya, pegang dua sudah, nama gadis ibu kandung dan tempat tanggal lahir kita. Nanti dia tinggal cari-cari tuh, korek-korek lagi.
datanya, nomor handphone di sosial media kan sekarang banyak. Nah, itu yang kalau kita tanpa sadari menyebarluaskan data pribadi itu menjadi masalah buat kita ke depan. Nah, kita harus bisa membedakan mana jenis data pribadi yang bersifat spesifik, mana jenis data pribadi yang bersifat umum, ya. Jadi kalau saya bilang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan itu kan data umum. Nah, itu yang nanti akan dikombinasikan dengan data yang sifatnya spesifik. Tadi yang nama ibu kandung itu kan spesifik, ya kan? Data informasi kesehatan, data keuangan dan data lainnya. Nah, itu yang harusnya kita bisa melindungi data pribadi kita dengan baik tanpa mengurangi akses kita terhadap industri jasa keuangan. Karena kadang-kadang begini, tadi ya penawarannya melalui SMS atau WA, terus suruh klik linknya, ya kan? Nah, terus di klik linknya tuh ngisi data yang sifatnya data pribadi. Padahal tadi nawarin SMS sama lewat WA nggak boleh. Sekarang kita klik linknya yang berasal dari SMS atau WA tadi, kita ngisi data pribadi pula gitu. Lah sudah, hati-hati. Apalagi dia dimintai nomor telepon, sudah kita kasih semua data pribadinya. Nah, yang sering terjadi itu tiba-tiba data yang ada di smartphone kita atau di gadget kita diambil alih, terus suka ada OTP-nya yang masuk. One time password itu. Apapun itu yang namanya one time password itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Modusnya yang sering terjadi adalah gini. Mohon maaf Pak, kami Ibu tadi Ibu terpilih menjadi penerima pinjaman ini. Wah, saya nggak ini kok, saya nggak pinjam. Oke Bu, kalau begitu nanti kami kirimkan kode OTP. Tolong kode OTP-nya Ibu berikan kepada kami untuk membatalkan pinjaman tadi. Itu kalimatnya begitu loh. Ya kan? Seolah-olah kita memberikan OTP itu untuk membatalkan pinjaman yang tidak pernah kita terima. Padahal kode OTP itu nanti buat akses dia untuk memvalidasi bahwa saya penerima pinjaman. Kan OTP itu biasanya digunakan kalau kita melakukan transaksi di perbankan, mau transfer, OTP-nya keluar tuh. Apakah benar pembayaran? Oke. Gitu. Atau kalau mau menggunakan kartu kredit, apakah ini benar kartu kreditnya pembayaran? Apakah oke? Ini nanti OTP-nya tolong dimasukkan kodenya. OTP itu untuk itu. One time password itu untuk mendukung two factor authentication biasanya. Di two factor authentication itu satu ada password yang kita buat, satu lagi kode OTP. Nah, cuman sama mereka pelaku kejahatan itu dibalik. Seolah-olah kode OTP-nya itu untuk yang tadi untuk membatalkan padahal untuk memvalidasi. Tahu-tahu kita di akhir bulan dapat tuh. Tahu-tahu kita kadang-kadang nggak connect rekening kita, tiba-tiba terima uang. Ya, itu juga sering terjadi. Kadang rekening kita terima uang, kita kaget. Gitu. Kita kaget kan, waduh, terima uang terus ditelepon, maaf Bapak Ibu, kita kan merasa kita nggak pernah nggak minjam. Padahal nanti kita ada yang tadi saya bilang tadi, orang berbicara yang lain, kita minta OTP, kita oke, berarti kita sudah menyetujui pinjaman tadi. Iya, benar Pak. Ya, kan? Apalagi kalau uang udah masuk kan keluar, susah. Nggak mau suruh balikin kita. Bukan kita yang salah. Iya. Gitu. Oke, berarti kan memang kita harus benar-benar aware ya Pak sama medsos kita ya, media sosial kita. Betul. Nah Pak, kalau ternyata nih sudah terlanjur Pak, data-data pribadinya sudah terekspos dan banyak nih pinjaman online ilegal yang mengakses ya. Ini seperti apa nih Pak tipsnya gitu kalau untuk mengembalikan data-data pribadi kita gitu Pak? Ya, kalau data pribadinya sudah dipegang kan nggak bisa diganti data pribadi kita. Masa kita bisa ganti nama gitu ibu kandung? Iya, Pak. Kan nggak bisa nama ibu kandung. Yang kalau untuk kejadian satu, yang aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal tadi itu harus dihapus dari smartphone kita tadi. Yang kedua, kalau memang kita sudah terakses pinjaman online, sudah terima pinjaman online yang ilegal tadi, yang terus sudah ditagih dengan cara-cara yang kasar, laporkan kepada aparat penegak hukum kalau dia seperti itu. Tutup, blokir semua kontak yang terkait dengan penagihan tadi. Tapi kan pasti ada resikonya ya, yang sebagian dia sudah pegang nomor orang-orang yang ada di kontak kita sebelumnya. Nah, itu yang kita juga cegah dengan memberikan informasi bahwa mohon maaf, ini adalah pinjaman online ilegal yang mengakses nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Untuk itu mohon diabaikan. Harus gitu.
Ya itu udah otomatis ya karena sudah terjadi ya. Iya, gitu. benar. Oke. Tapi kalau dia sudah menagih dengan cara-cara yang yang ancaman gitu ya Pak ya. Macam lapor aja ke aparat penegak hukum. Oke. Tapi jangan juga jadi moral hazard tuh. Karena sering terjadi tuh moral hazard. Jadi mereka karena merasa pinjaman online legal malah dicari. Saya cari pinjaman online legal. Kenapa? Nggak mau bayar saya ya Pak? nggak mau bayar. Tak kalau ditagih, kalau pakai kekerasan, saya lapor polisi. Hati-hati. Nah itu tuh Pak, pertanyaan menarik Pak. Kalau ternyata misalnya saya nih Pak pinjaman yang ilegal gitu ya Pak, terus saya nggak mau bayar. Ini contoh ya Pak ya. Itu nanti akan mempengaruhi, sorry Pak, kalau untuk data yang kita tuh masih bisa melakukan pinjaman BI checking ya Pak, atau apa Pak kalau untuk OJK Pak sebenarnya? Slik ya Pak ya. Informasi keuangan. Oke, itu seperti apa sih Pak? Apakah nanti kalau kita pinjamnya di pinjol ilegal ya Pak, apakah slik kita nggak bisa lagi melakukan pinjaman atau ternyata tetap bisa? Ini hanya informasi aja sih Pak, bukan berarti mau ngutang. Karena dia kan ilegal, jadi nggak akan terdaftar. Tetapi bukan itu kerugiannya. Kerugiannya adalah kita disebarluaskan, kita dipermalukan, ya kan? Kita dipermalukan tadi karena dia akses, karena dia yang ilegal, dia punya akses kepada semua nomor kontak kita. Misalnya semua kontrak kita ternyata mengakses pimpinan kantor kita. Wah ini kamu pinjaman online, kok gimana kamu nggak bayar? Kan itu dampaknya jauh lebih berat dibandingkan dipermalukan secara seperti itu. Atau ternyata tadi karena sudah akses pinjaman online legal, dia pegang tuh foto-foto, video kita, segala macam identitas kita, foto kita yang disebarluaskan. Ini minjam tapi tidak bayar. Nah, apalagi galerinya udah diakses ya Pak ya. Aduh, bahaya banget itu ya. Apalagi ada galeri fotonya yang gitu kan. Yang ya Pak. Ada fotonya yang udah kalau yang begitu udah bahaya dah. Oke Pak. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin untuk pesan dan harapan untuk masyarakat ya Pak ya. Yang mau nih meminjam dengan pinjaman online ilegal gitu ya. Maksudnya yang legal, Pak. Nah ini seperti apa nih Pak harapannya Pak? Silakan Pak. Satu, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kalau untuk fasilitas pinjaman online itu digunakan untuk hal yang sifatnya kebutuhan produktif, seoptimal mungkin untuk kebutuhan produktif. Yang kedua, kita sudah mengetahui sumber pembayaran dari pinjaman online tadi, dari mana kita sumber pengembaliannya. Yang ketiga, memang kita harus menginstal aplikasi pinjaman online dan memastikan bahwa pinjaman online tadi itu memang yang sudah terdaftar di OJK seperti ciri-ciri yang sudah saya sampaikan. Tetapi yang keempat yang paling penting adalah terkait dengan pelindungan data pribadi tadi, ya, bahwa satu, jangan klik tautan yang mencurigakan yang dikirim lewat SMS atau WA. Apapun itu, apalagi iming-imingnya Anda terpilih untuk mendapatkan dana. Dulu apalagi ramai itu dana bansos gitu kan. Benar Pak. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita harus lebih kritis kalau informasinya itu berasal dari broadcast message, berasal dari WhatsApp yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan, ya. Nah, kedua juga selalu ubah kata sandi password kita baik di handphone ataupun di aplikasi industri jasa keuangan. Kalau kita punya mobile banking itu harus secara berkala kita ubah. Dan jangan gunakan yang terlalu simpel, sederhana. 1, 2, 3 gitu ya, tempat tanggal lahir. Ya kan? Tempat tanggal lahir itu kan sudah orang bisa gampang tahu tempat tanggal lahir. Kemudian nama anak gitu kan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kayak gitu-gitu. Nah, itu penting sekali buat masyarakat agar juga bisa terhindar dari pinjaman online yang ilegal dan serta bisa menjaga data pribadinya dengan baik gitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Benar-benar banyak banget nih informasi yang penting banget ya untuk mengetahui nih kalau ternyata pinjol itu sangat meresahkan ya. Nah, yang tambahan saya satu lagi begini. Iya Pak. Pinjaman online yang meresahkan ini ternyata yang sekarang lagi marak itu kan judi online. Oke. Nah, judi online nih bahaya loh, hati-hati karena judi online itu dampaknya kemana-mana, ke rumah tangga, ke pekerjaan gitu, ke karir segala macam. Nah, ada juga ternyata pinjaman online yang ilegal itu sengaja diakses untuk dia menjadi
modal sumber buat ikut judi online. Oke. Nah, padahal kan Rhoma Irama dari dulu bilang, ya kan, Bang Rhoma tuh udah bilang nggak ada judi itu yang bisa membuat kita sejahtera. Benar. Nggak ada orang judi itu yang bikin kita bahagia gitu. Bang Oma aja bilang begitu, masa kita nggak percaya? Iya Pak. Intinya jangan juga kita mengakses judi pinjaman online yang ilegal aja nggak baik, tidak disarankan, apalagi diakses untuk judi online. Waduh, udah double salahnya tuh. Iya, Udah double permasalahannya itu. Itu sih penting. Penting sekali ya Pak ya. Jadi memang kita harus memperhatikan banget nih ya, kalau bisa jangan deh sampai pinjam-pinjam seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Otto untuk waktu, udah sharing juga gitu ya. Ini sangat bermanfaat sekali Pak, dan untuk mengetahui juga masyarakat nih, oh ternyata seperti ini ya gitu kan, pinjol seperti itu Pak. Dan sehat selalu ya Pak ya. Sudah berkesempatan. Mungkin nanti lain waktu Pak dengan tema yang lain kita bisa podcast lagi. Senang hati. Oke. Saya terima kasih juga ya buat teman-teman Lampung Pos ya. Iya Pak. Yang sudah menyediakan waktu kami OJK untuk bersinergi di podcastnya Lampung Pos. Luar biasa. Oke, terima kasih loh Pak. Ya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Lampung Pos. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan informasi yang ada di podcast kita. Kalau gitu Atika Oktaria pamit, nantikan podcast selanjutnya. Bye.